Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Sebagai contoh, ayo simaklah paragraf berikut. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Berikut adalah contoh menghimpun informasi penting berdasarkan teks patung Asmat tersebut. Ide pokok teks tersebut adalah pengenalan patung Asmat sebagai salah satu budaya. Kemudian, arti kata sulit dari teks tersebut. Yang pertama, kata patung artinya tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya. Arti kata kebudayaan, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selanjutnya, mengukir artinya menggores atau menoreh, memahat, dan sebagainya untuk membuat lukisan, gambar, dan sebagainya pada kayu atau batu, logam, dan sebagainya. Kemudian suku artinya golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting yang sudah didapat dalam sebuah teks sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mencari informasi penting, pastikan kamu memahami informasi tersebut. Jika informasi tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. Kedua, jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Lalu, jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Keempat, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Ayo perhatikan paragraf berikut. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik juga telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Penetapan UNESCO tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia. Kebanggaan terhadap batik tidak hanya ditunjukkan saat peringatan Hari Batik Nasional saja. Setiap sekolah di Indonesia pada umumnya
memberlakukan penggunaan seragam batik pada hari tertentu. Batik juga sering dipakai dalam berbagai acara resmi dan acara peragaan busana, baik yang berkelas nasional maupun internasional. Setelah menyimak teks tersebut, kita dapat menuliskan ide pokok dan informasi penting yang ada di dalam teks. Contohnya, ide pokok paragraf tersebut adalah: selain menjadi warisan Nusantara, batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia. Informasi penting yang terdapat dalam teks seperti batik merupakan warisan Nusantara. UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia. Setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, misalnya pesta adat atau pernikahan. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Wilayah Sumatera, nama pakaian adatnya Ule Balang, Aceh; Ulos, Sumatera Utara; Bundo Kanduang, Sumatera Barat; Indragiri, Riau; Belanga, Kepulauan Riau; Aesan Geda dan Aesan Pasango, Sumatera Selatan; Paksian, Bangka Belitung, serta Tulang Bawang dari Lampung. Kemudian, wilayah Pulau Jawa. Baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi DKI Jakarta, kebaya Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pesaan Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Barat. Keunikannya, pakaian adat pria berupa tutup kepala atau destar, berjas dengan leher tertutup atau jas tutup, dan berkain batik. Pakaian adat perempuannya memakai baju kebaya dan berkain batik. Rumah adat Sulawesi Selatan. Keunikannya, pakaian adat pria Sulawesi Selatan berupa tutup kepala yang disebut pas sapu, baju yang disebut bela dada, sarung dan keris yang disebut tata topeng. Pakaian adat wanita berupa baju lengan pendek, sarung, hiasan kepala, dan kalung. Muatan pelajaran PPKN menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesori yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Keempat, menghargai pakaian adat
dari daerah lain. Kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Dan yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam, yaitu gerak lemah lembut, gerak menghentak, dan gerak yang memerlukan ruang luas dan sempit. Selain itu, tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Menjelaskan iringan musik tarian daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Gerak tari juga berbeda-beda, tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik.